Baik Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, mosi kedua kali ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi terhadap konsep Best Friend Forever. Saya dari tim oposisi sangat menentang statement mosi pada kali ini dan sangat tidak setuju terhadap perdebatan kali ini. Dikarenakan saya percaya bahwa glorifikasi ini memberikan beberapa manfaat yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Dan saya mempunyai beberapa alasan yang memperkuat bahwa untuk apa Anda menyesali glorifikasi terhadap konsep Best Friend Forever. Mengapa saya tidak setuju terhadap perdebatan kali ini? Karena Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat statement-statement yang dilontarkan oleh tim afirmasi tadi. Konsep yang dilontarkan tim afirmasi tadi adalah pertemanan yang mengorbankan sesuatu ke teman dekatnya dengan mengartikan mengorbankan ini merugikan kita. Yang artinya, ketika saya mengorbankan sesuatu kepada teman dekat saya merasa bahwa tidak ada untungnya bagi saya. Saya merasa bahwa itu merugikan saya. Nyatanya Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, itu merupakan tidak konsep dan sama sekali tidak bagian dari konsep Best Friend Forever. Kita perlu ketahui apa sih definisi dari Best Friend Forever ini. Best Friend Forever ini dapat kita artikan dengan orang yang membuat nyaman untuk menjadi diri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, mengorbankan segala sesuatu demi temannya tanpa merasa terbebani sama sekali. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa mempersoalkan apapun. Dan Dewan Juri yang terhormat garis bawahi bahwa Best Friend Forever ini memberikan hubungan timbal balik, yang artinya ketika saya memberikan pengorbanan kepada teman saya harus yakin dan percaya bahwa suatu ketika nanti teman saya ini akan memberikan pengorbanan yang lebih ataupun setara kepada saya. Saya harus yakin dan percaya kepada konsep itu. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, Best Friend Forever ini tidak pernah sama sekali mempersoalkan, membandingkan pengorbanan siapa yang lebih besar, pengorbanan siapa yang lebih oke, pengorbanan siapa yang lebih membutuhkan atau mengeluarkan dana-dana yang lebih. Best Friend Forever tidak pernah mengatakan hal tersebut, dan Best Friend Forever tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, karena Best Friend Forever ini adalah teman sejati selamanya yang mengerti kita, yang mengerti situasi kita, yang mengerti emosional kita, dan lebih mengerti bagaimana kita sebenarnya. Dewan Juri yang terhormat, kita sudah melihat bahwa jika dengan konsep yang diberikan oleh tim afirmasi tadi, yang digunakan sudah jelas itu tidak termasuk bagian dari konsep Best Friend Forever, melainkan teman yang tidak mau direpotkan, melainkan teman yang tidak mau mengeluarkan pengorbanan karena menurut dia itu sia-sia, membuang-buang waktunya. Dan itu merupakan tidak konsep dari Best Friend Forever ini, Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, kita juga harus melihat beberapa alasan kenapa tidak perlu kita sesali. Yang pertama, nilai persahabatan yang mendalam. Dewan Juri yang terhormat, kita harus tahu konsep Best Friend Forever ini. Konsep Best Friend Forever ini yang menekankan pentingnya persahabatan yang mendalam dan bertahan lama atau awal. Yang bisa bertahan lama memberikan dukungan emosional yang kuat dan stabil. Dewan Juri yang terhormat, kita harus tahu bahwa dunia ini memiliki perubahan-perubahan yang drastis. Dunia ini tidak bisa kita tebak perubahannya bagaimana, begitu kerasnya perubahan dan perkembangannya. Jadi, Best Friend Forever ini akan hadir di tengah-tengah perubahan itu. Ia akan tetap selalu ada dan stabil dan memberikan dukungan emosionalnya kepada teman yang membutuhkan. Itulah konsep Best Friend Forever yang sebenarnya. Dan Best Friend Forever ini membantu menekankan nilai hubungan ini dan memotivasi orang untuk menjalin dan memelihara persahabatan yang mendalam. Karena Best Friend Forever ini adalah persahabatan yang tidak sekedar kata persahabatan, melainkan persahabatan yang selamanya dan sejati abadi selamanya dan selalu ada kapanpun. Itu merupakan poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, persahabatan yang kuat memberi dampak psikologis. Ini benar sekali Dewan Juri, karena dengan memiliki sahabatan yang kuat dan sejati selamanya memberikan peningkatan rasa kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, mengurangi rasa stres karena ia memiliki tempat untuk memberikan keluh kesahnya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan mental. Ketika kita memiliki teman sejati selamanya, otomatis kesehatan mental kita lebih stabil karena kita memiliki rumah yang pas untuk melontarkan emosional kita. Karena rumah kita ini tahu emosional kita itu bagaimana. Rumah kita ini sudah tahu bagaimana kita yang sebenarnya dan kita butuh apa saat kita memiliki masalah. Dan Dewan Juri terhormat, di sini kita harus menggarisbawahi bahwa di sini kita memperdebatkan disesali pertemanan sejati selamanya atau teman yang sama-sama tidak mau dirugikan. Karena teman sejati ini tidak ada memikirkan konsep saya rugi dalam memberikan pengorbanan kepada kamu. Poin yang ketiga Dewan Juri terhormat, pengakuan atas hubungan ini.
kita juga jangan sembarangan menyebutkan satu individu ini adalah best friend forever kita. Yang artinya kata best friend forever ini adalah kata yang cukup harus dipertanggungjawabkan. Sebuah kata yang sangat berat dan sebuah kata yang memiliki makna yang mendalam. Tidak sebenarnya kata bahwa best friend, tapi best friend forever, teman sejati selamanya. Jadi kita tidak boleh asal-asal melontarkan bahwa dia adalah teman sejatiku selamanya. Padahal kita tidak mengetahui bagaimana dia orangnya. Jadi sebelumnya kita harus melihat bagaimana orangnya yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu bagaimana orangnya, kita menilai apakah dia layak sebagai teman dekat kita, apakah dia layak sebagai teman sejati yang bisa mempertahankan emosional secara konsisten dan stabil dalam perubahan-perubahan dunia kali ini. Karena Dewan Juri yang terhormat, kita sangat susah untuk menilai orang-orang zaman sekarang. Karena orang zaman sekarang ini sangat manipulatif. Dia sangat pintar dalam menyembunyikan dirinya sebenarnya, sehingga kita terkecoh dan kita sangatlah mudah mengatakan bahwa dia teman sejati kita selamanya. Nyatanya dia tidak layak dan tidak pantas menerima penyebutan itu. Poin yang keempat atau poin terakhir Dewan Juri yang terhormat, motivasi untuk menjaga hubungan. Dengan memandang seseorang sebagai best friend forever, individu cenderung merasa lebih termotivasi untuk menjaga dan memperbaiki hubungan tersebut. Glorifikasi ini memberikan dorongan untuk berinvestasi dalam hubungan yang pertama, yang kedua memecahkan masalah, yang ketiga berkomitmen pada persahabatan, pada gilirannya memperkuatkan ikatan. Jadi di sini kita berkomitmen bahwa kita yakin dan percaya bahwa kita dari dulu selalu bersama, mengerti kita sama lain, yang artinya berkomitmen dan satu tujuan karena kita telah memiliki motivasi. Jadi Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, dengan demikian glorifikasi terhadap konsep best friend forever kita sama sekali tidak perlu menyesalinya, karena kita selalu sering salah penyebutan. Kita asal-asal menyebutkan bahwa satu individu ini adalah best friend forever. Nyatanya dia tidak layak dan tidak pantas karena kita salah penilaian. Jadi kita tidak perlu menyesal terhadap glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Demikian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Demikian dan terima kasih.